Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini adalah permainan bola besar. Nah, gerak spesifik yang akan saya ajarkan melalui video ini adalah menghentikan bola menggunakan telapak kaki dan menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Baik, untuk lebih lanjutnya, kalian simak video dari awal sampai akhir supaya kalian bisa memahami dan bisa melakukan di rumah. Baik, sebelumnya kita akan melakukan pemanasan. Oke, pemanasan yang saya lakukan sangat bermanfaat untuk tubuh, terutama persendian, supaya lebih rileks. Lalu pemanasan berguna untuk menghindari cedera. Oke, kalian bisa ikuti di rumah, dan setiap gerakannya benar-benar sangat-sangat membantu untuk persendian. Oke, yang pertama bagian kepala, ada beberapa gerakan. Lalu kita masuk ke tangan ke atas. Oke, hitungan 1 kali 8 ya anak-anak ya. Lalu ke depan dengan posisi tetap sama ya, kaki dibuka selebar bahu, lalu kedua tangan agak lebih lengkung ke kanan dan ke kiri, tetap hitungan 1 kali 8. Oke, ke belakang dengan posisi badan ditundukkan, lalu lanjut ke siku, ditarik di belakang kepala, lalu lanjut bergantian dengan tangan yang kiri, lalu lanjut ke depan, lalu lanjut lagi bergantian, hitungan 1 kali 8. Oke, itu bagian tangan. Kita masuk ke bagian kaki. Oke, kaki diangkat, hitungan sama 1 kali 8, lalu ditarik belakang, lalu agak sedikit keluar posisi kakinya yang ditekuk, lalu silang ke belakang dengan tangan yang bergantian sebagai penopangnya. Lalu yang terakhir adalah meluruskan kaki ke depan. Ini sangat-sangat berguna untuk merelaksasi bagian persendian. Lalu kaki yang sebelahnya lagi sama seperti gerakan yang sebelumnya sampai selesai. Oke, perhatikan. Oke, lanjut kembali sama seperti tadi, diluruskan. Oke, sekarang kakinya ditarik, ujung kaki kanannya ditarik ke atas, hitungan 1 kali 8 bergantian. Lalu lanjut, kaki dibuka. Ini sangat membantu bagian selangkah kaki, karena ketika kita buka kakinya sangat-sangat berguna untuk di bagian persendian. Sama hitungan 1 kali 8 sampai selesai, 1 kali 8 bergantian lagi. Oke, cukup. Lalu kita masuk ke gerakan ke depan ya, ditekuk. Ingat, maksud saya adalah lutut kaki tidak boleh melebihi ujung kaki ya, karena ketika kalian melebihi ujung kaki, otomatis bagian lutut agak terasa sakit. Jadi baiknya pastikan ujung kaki dan lutut tidak boleh, maksud saya adalah bagian lutut kaki tidak boleh melebihi ujung kaki. Oke, baik, ini adalah latihan pertama untuk menguasai gerakan menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Oke, kalian perhatikan, ini adalah latihannya ya, masih latihan, bukan gerakan yang harus dikuasai saat bola berjalan ataupun saat bola bergulir. Perhatikan videonya. Baik, nah perhatikan di situ ada bergantian sambil diinjak kakinya. Kalian bisa lihat, fokus pandangan tetap ke arah bola untuk membantu supaya bola benar-benar berada di telapak kaki. Lalu
Lalu posisi kaki tidak boleh seperti berjalan, tapi harus seperti berlari. Perhatikan ya, saya putar kembali seperti itu. Oke, baik, ini yang kedua, latihan menguasai kemampuan menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Cara gerakannya adalah mendorong bola dengan telapak kaki, berjalan ke depan dan mundur ke belakang. Oke, baik. Perhatikan ya, sambil berjalan supaya lebih mudah untuk pembelajaran pertama. Oke, perhatikan kembali. Nah, kita bisa lihat bahwa sambil berjalan ini juga bisa membantu kita untuk menguasai menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Oke, lanjut kembali. Nah, kita agak mundur ke belakang ya anak-anak ya, agak mundur ke belakang. Kita lihat, tunggu dulu sebentar ya. Nah, perhatikan kata keterangannya ya, perhatikan. Latihan ketiga, dengan cara sambil berlari atau menambah kecepatan. Tadi kita sudah diam di tempat lalu berjalan, sekarang kita menambah kecepatan untuk menguasai menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Oke, kita putar kembali seperti ini gerakannya. Mundur. Oke, pada saat mundur pastikan bola juga itu ditarik ke belakang supaya tidak mendahului posisi badan, seperti itu. Oke, lanjut. Itu latihan ketiga. Lanjut latihan keempat. Nah, latihan keempat, perhatikan, dorong bola ke depan dan ke belakang secara bergantian dengan telapak kaki, lalu hentikan bola. Ini latihannya, perhatikan seperti itu. Nah, maju lagi, tarik lagi ke belakang. Oke, pakai kaki kiri bergantian, perhatikan. Nah, di sini selalu fokus ke arah bola supaya memastikan telapak kaki itu, memastikan supaya bola berada di telapak kaki, seperti itu. Bergantian, seperti itu. Jelas ya? Oke, berikut adalah kombinasi dari semua 4 jenis latihan yang digabungkan. Nah, waktu latihannya seperti apa? Waktu latihannya itu 1 menit. Untuk pengulangan jeda waktu 1 menit 30 detik. Ini dilakukan bisa 10 sampai 15 kali jika memang dibutuhkan, supaya bisa lebih lagi untuk menguasai teknik menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Perhatikan lagi videonya. Lihat. Oke. Ini terus bergantian. Lalu lanjut dengan kombinasi kedua. Dorong, tadi sama seperti yang latihan kedua. Ini adalah video dari tampak samping ya, supaya lebih jelas lagi gerakan yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran gerak spesifik menggunakan telapak kaki. Nah, ini dengan kecepatan, tadi latihan ketiga. Bisa kalian perhatikan, sebenarnya ini sangat mudah ketika kalian benar-benar bisa berurutan dari posisi diam, maksud saya dengan posisi bola diam di tempat, lalu kita injak ataupun kita hentikan menggunakan telapak kaki, lalu dalam keadaan berjalan seperti itu. Oke, ini adalah latihan yang keempat ya, yang tadi ya, maju mundur tarik lagi, maju mundur tarik lagi, seperti itu. Oke,
Baik, sekarang kita belajar individu. Belajar individunya seperti apa. Nah, gerakan menghentikan bola menggunakan telapak kaki dengan cara lempar bola ke arah tembok bagian bawah. Setelah itu arahkan telapak kaki ke arah bola supaya sedikit demi sedikit ataupun lebih membantu kita supaya kita cepat tanggap dalam menguasai menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Baik, kita lihat lagi videonya. Dilempar, stop di sini. Perhatikan. Oke, perhatikan ya. Ingat, ujung kaki selalu menghadap ke atas. Lalu pastikan tumit juga benar-benar mengantisipasi bola yang akan datang ya. Kita lihat posisi tumitnya, ujung kakinya. Lalu pastikan bola diinjak atau mengenai bagian telapak kaki seperti itu. Kita mulai lagi, lempar lagi. Nah, kalian bisa melaksanakan ini di rumah dengan cara melempar. Kenapa? Supaya lebih aman. Kalau kalian langsung tendang, takutnya arah bola bisa berbeda. Contoh kayak saya lempar pun masih agak ada salahnya. Baiknya kalian lempar dengan aturan yang ada ya, seperti itu. Lihat, saya menggunakan telapak kaki kiri ya, supaya kedua kaki bisa berfungsi sama baiknya seperti itu. Oke, kalian bisa lakukan ini di rumah berulang dengan catatan memakai waktu ya, contoh minimal 30 detik ataupun 1 menit. Dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Oke, kita lanjut kembali videonya. Nah, ini gerakan kombinasi ya. Ketika bola dilemparkan, lalu kedua kaki bergantian langsung untuk menghentikan bola seperti ini. Itu 2 kali dalam menghentikan bola bergantian. Ini adalah kombinasi untuk gerakan menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Oke, semoga kalian bisa menguasai ya. Oke, selanjutnya perhatikan ya, di sini kalian melihat posisi gerakan dari samping, tadi kan dari depan. Sebenarnya sama saja ya, cuman agak lebih membantu sekali untuk detail gerakannya. Perhatikan ya, yang tadi saya bilang ujung kaki menghadap ke atas, lalu tumit juga tidak sejajar, otomatis membantu bola supaya tidak lolos seperti itu ya. Lalu posisi lutut juga ditekuk, tidak boleh tegak, karena kalau tegak otomatis akan mengurangi sentuhan pada telapak kaki seperti itu. Oke, dilempar lagi seperti itu, lalu dikuasai lagi seperti yang tadi saya bilang, bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Lempar lagi sampai benar-benar maksimal kalian bisa menguasai teknik gerakan menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Oke, perhatikan untuk video selanjutnya. Gerakan pada video ini adalah latihan awal untuk menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Caranya, arahkan mata kaki bagian dalam ke arah bola, lalu bola mengenai di tengah kaki bagian dalam. Maksudnya di antara ujung kaki dan tumit ya, di antara. Caranya sama seperti tadi, dilemparkan supaya membantu supaya bola juga tidak terlalu jauh, lebih tepatnya seperti itu. Oke, akan saya putar kembali. Oke, saya stop di sini. Lihat posisi arah mata kaki itu ke arah bola.
Kenapa saya bilang mata kaki? Supaya kalian benar-benar concern. Oh, seperti itu ya, menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Perhatikan ya, arah kaki bagian dalam ke arah bagian bola, seperti itu. Saya putar kembali. Nah, lalu lihat kenapa kaki yang akan menghentikan bola diayun ke belakang, supaya bola benar-benar berada di kaki bagian dalam, seperti itu. Ditarik ya, perhatikan lagi ya, saya slow motion seperti itu. Oke, lempar lagi, perhatikan. Nah, seperti itu ya. Lihat, saya slow motion kembali supaya benar-benar kalian pahami. Ini gerakannya sebenarnya sangat mudah ketika kalian melempar dengan sendirinya, tapi kalau memang ada pasangannya kemungkinan agak lebih sulit karena memang arah bola belum tentu sesuai yang kita inginkan. Oke, saya putar videonya secara normal kembali. Lihat. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke. Lalu kita akan menghentikan bola bergantian nih. Sekarang menggunakan maksud saya nanti dalam video ini kalian menendang bola, setelah itu menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Perhatikan videonya. Ditendang menggunakan kaki bagian dalam, lalu stopping menggunakan kaki bagian dalam. Perhatikan arahnya, lihat seperti itu. Kita lihat, nah ini bergantian menggunakan kaki bagian kiri, maksud saya tadi seperti itu. Oke, lihat, nah seperti itu. Lihat kembali lagi, cek lagi supaya lebih detail. Ingat kenapa harus bergantian kaki, supaya kedua kaki sama baiknya ya, supaya ada respon juga untuk kaki bagian kiri, tidak melulu kaki yang kita kuasai. Kita belajar di sini supaya dalam penguasaan teknik pun sama baiknya antara kaki kanan ataupun kaki kiri, seperti itu ya. Kita lihat lagi ya, seperti ini. Tendang kembali lagi ke arah tembok. Nah, ini adalah salah satu gerakan untuk menguasai teknik stopping ataupun kontrol dalam permainan sepak bola, yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Oke, baik, demikian video yang saya bisa sampaikan. Semoga jenis-jenis latihan dalam permainan sepak bola ataupun teknik gerakannya kalian bisa belajar juga di rumah. Semoga ini juga bisa diterapkan di rumah dan bisa dilakukan dengan maksimal. Demikian video pembelajaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati.